Kita tuh dulu sebelum ada pos pijak, itu buang sampah ke Bantar Gebang, itu 10 kontainer setiap minggu keluar dari TBI. Ini semua sampah digabung jadi satu. Tapi setelah kami sekarang mencoba memilah dan menyalurkan ke tempat yang benar, sekarang tinggal 2 kontainer seminggu. Bayangin, turunnya kan 80%, jadi tinggal 20% sampah residu yang dibuang ke Bantar Gebang. Ya, saya rasa itu manfaat paling besar. Kita nggak menyumbang sampah residu yang banyak ke TPA, yang seperti kita ketahui banyak TPA yang terbakar lah karena gas metannya terlalu banyak, yang penuh lah, yang macam-macam gitu ya. Sebetulnya kira-kira 5 tahun yang lalu, itu sebetulnya beberapa warga termasuk RT pada zaman itu sudah terfikirkan untuk memilah sampah. Cuman memang sama-sama nggak tahu pada waktu itu. Sampai akhirnya 3 tahun yang lalu saya diminta untuk menangani kebersihan, seksi kebersihan ya di pengurusan RT. Jadi kita punya tim 6 orang, Pak Besri, Pak Nugroho, Bu Eri, Bu Diana, Bu Yun, dan saya. Jadi kita berenam. Awalnya sebenarnya tuh nggak sengaja ya, waktu itu masih suasana Covid, kemudian kami mulai bikin komposter. Tapi alat kami untuk pencacah itu masih yang kecil, jadi kami harus memisahkan daun-daunnya dari ranting-rantingnya yang agak besar. Nah, untuk itu karena belum ada juga alat pencacahnya, jadi kita guntingin tuh daunnya, memisahkan dengan rantingnya. Kami ibu-ibu ada berlima begitu. Habis jalan pagi, kemudian kami memotong-motong itu dan kemudian baru bisa digiling. Nah, sejak itulah kami kok bersama-sama terus terpanggil gitu ya untuk mau juga berkontribusi untuk menjaga kebersihan dan lingkungan di kompleks ini. Nah, dengan kerja sama tim ini kayaknya lumayan kompak nih timnya. Jadi kami mengadakan berbagai perbaikan di sini. Nah, kemudian salah satu warga itu mengusulkan gimana kalau kita pakai sistem ember putih itu, gitu, supaya warga itu tidak repot. Kalau warga yang disuruh setor pasti nggak mau kan, susah kan. Kalau ini kan warga tinggal naruh di depan rumah, besoknya diganti, bahkan embernya juga kita yang cuciin gitu, dari pos pijak yang cuciin. Sampah ember putih itu dikelola setiap hari dan diambil setiap hari dan diolah setiap hari, nggak boleh hidup supaya nggak bau kan. Terus yang kedua, daun-daun yang tadinya dibuang ke DKI dengan membayar di Ragunan sana, sekarang nggak keluar dari kompleks, kita olah sendiri. Jadi daun. Dan yang ketiga, kita juga mengadakan perbaikan pada sistem kerja. Ya, teman-teman kebersihan itu petugas, mereka diberi aturan yang lebih baik lah gitu ya, sehingga mereka bekerjanya juga lebih enak. Jadi kami mengadakan pemangkasan dan penebangan pohon hanya Selasa Kamis. Kalau tadinya boleh kapan aja, jadi agak susah. Jadi kalau dulu sebelum ada pemilahan ini, semua sampah dari warga itu dimasukkan ke kontainer besar, jadi campur ya antar sisa makanan dan sapuan, tebangan yang sifatnya daun. Nah, setelah ada pemilahan, jadi aroma bau udah 80% udah bisa teratasi. Pagi kita ngambil
sampah dapur sama sampah ember yang khusus buat digiling di pos bijak. Nah siangnya nanti kita ngambilin sampah sapuan jalan buat digiling pos bijak juga. Warga-warga itu kalau tiap pagi itu ember putih jam 7 sudah harus standby di depan rumah. Jadi itu jam 10 kita harus sudah sampai di pos bijak buat diolah langsung digiling. Kalau dulu itu kalau ada penerbangan kita semua buang di kontainer. Kalau sekarang itu kita kalau ada penebangan pohon bisa kita olah dijadiin pupuk yang di pos bijak. Lebih senang sekarang karena apa ya, jadi satu bisa meningkatkan apa ya, jadi kita itu pengalaman gitu, karena kalau dulu kan tidak menghasilkan kompos, sekarang bisa menghasilkan kompos, jadi ada rasa bangga juga ya sebagai karyawan ya, sebagai apa, petugas kebersihan. Jadi ada dari penjualan kompos itu kita kumpulkan, ntar berapa bulan sekali, 2 bulan sekali, sesuai ada waktu lah untuk apa ya, pengurus itu untuk bersilaturahmi, untuk meningkatkan antara pekerjaan, yaitu akhirnya kita diberikan insentif dari hasil penjualan itu. Tapi setelah pertama kali juga memang dirasakan nggak ada apa-apanya gitu ya, karena belum jalan kan gitu. Tapi setelah begitu kita terus mengadakan studi banding ke tempat-tempat lain ya, tempat lain diajak nongkrong seperti ini, kemudian di sini juga mulai start lah dari awal. Itu juga memang agak susah kan untuk ngaturnya kan, milah juga yang kita minta untuk mengolah juga tidak semuanya sadar gitu, tidak semua mau gitu. Di samping repot itu, saya sendiri juga merasakan repot ya, tapi ya memang harus gitu loh, untuk kebersihan lingkungan kita juga gitu loh. Akhirnya itu, jadi sekarang setelah ini sudah bisa dirasakan bedanya. Jadi saya yang di jalan-jalan tuh yang sampah dikumpulkan sudah jelas gitu ya kan, ini yang jelas makanannya, ini yang rapi dikasih tempat yang rapi, ini yang satu dimasukkan ini dipisahkan. Nanti kalau misalnya plastik yang itu yang tidak berkaitan, nanti hari tertentu aja misalnya Sabtu dikeluarkan untuk dikumur di sana. Ya terus terang ya bangga dan ini sekali lah gitu ya, bangga dan senang sekali lah gitu ya, senang sekali ya bisa bersih gitu ya. Dan itu kan satu sama lain kan saya dorong gitu dengan lingkungan yang bersih ini juga, misalnya ya, kebersihan kita sapu-sapu jalan juga akhirnya terdorong untuk ini bagaimana untuk rapi seperti sekali gitu. Makasih banyak Pak. Ya, Kalau saya pribadi harusnya ya memang harus dipertahankan ya, karena udah membantu untuk menangani sampah. Karena DKI itu kan kalau kita dengar kan masalah sampah sangat nyari tempat pembuangannya sulit sekali, bahkan di tempat ke Bantar Gebang itu berarti kan beda wilayah. Tapi kalau kita bisa mengurangi volume sampah kan mungkin lebih bagus lagi ya, jadi bisa membantu program Pemda DKI ya. Harapannya pos bijak ini semakin berkembang dan pemilahan sampah di tempat pembuangan sampah akhir di kompleks ini semakin baik gitu ya. Fasilitasnya juga semakin baik dan pengadaan fasilitas ini didukung oleh warga, dan juga pemilahan sampah didukung oleh semua warga di dalam kompleks Tanjung Barat Indah ini. Dari rumah sudah mulai memisahkan sampahnya sesuai dengan jenis-jenisnya. Jadi supaya nanti di tempat pembuangan sampah akhirnya juga lebih gampang lagi kita memilah sampahnya. Nah, paling nggak, walaupun ini mungkin hanya sebagian kecil, nggak berarti disampaikan sampah DKI, tapi paling nggak secara perasaan ikut menjaga lingkungan DKI, paling enggak gitu ya. Karena semua kita salurkan,
Sampah organik kami proses. Sampah plastik-plastik yang laku di bank sampah diambil sama pemulung dengan bayar ya ke kita. Kemudian sampah yang rumah jelantah diambil oleh rumah kutub. Kemudian ranting-ranting itu dan batang yang bekas tebangan itu diambil oleh pengusaha tahu di depan, dibeli itu oleh pengusaha tahu. Nah, yang lain-lain kayak styrofoam dan lain-lain itu diambil oleh armada kemasan. Jadi kayaknya semua udah tersalurkan. Nah, tinggal residu ini yang 2 kontainer. Saya sih mengharap 2 kontainer itu bisa turun lagi jadi 1 kontainer entah kapan gitu ya. Tapi itu cita-cita ya, cita-cita aja.